Selamat pagi semua, saya Kistabel Anneke bersama rekan saya Elkesia dan Ratu dan Ratu Keisha Lovely Siombing. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pendidikan karakter pada mata kuliah konsep dasar PAUD. Selamat menonton! Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elkesia Ratu. Kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan karakter untuk anak usia dini. Bersama teman-teman saya di sini ada Kistabel Anneke dan juga ada Ratu Keisha. Kami bertiga akan menjelaskan mengenai materi tentang pendidikan karakter untuk mata kuliah konsep dasar PAUD. Oke, yang pertama adalah pengertian pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter itu apa? Jadi pendidikan karakter itu adalah upaya atau usaha penanaman sifat, perilaku terpuji atau perilaku baik ke dalam diri anak. Jadi pendidikan karakter ini tujuannya untuk membentuk pribadi seorang anak yang baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan norma yang dianggap baik dan perilaku-perilaku terpuji. Jadi kita di sini pendidikan karakter ini bertujuannya untuk membuat pribadi dan sifat dalam diri seorang anak itu menjadi pribadi dan sifat perilaku yang baik, entah itu dalam bekerja entah itu dalam masyarakat, sikap baik dalam masyarakat, atau dalam teman, atau dalam keluarga, tata caranya, misalnya cara dia berdoa itu seperti apa, caranya dia itu harus menghormati orang lain seperti apa, cara untuk bagaimana bersikap sopan untuk orang yang lebih tua itu seperti apa. Dan kita dalam pendidikan karakter ini kita menanamkan kepercayaan diri terhadap anak sehingga perilaku penanaman sifat yang kita berikan kepada anak dapat menjadi optimal. Selanjutnya, teman saya Ratu Keisha akan mempresentasikan mengenai apa itu tujuan pendidikan karakter. Silakan. Adapun tujuan diajarkannya pendidikan karakter untuk anak usia dini adalah yang pertama, agar anak dapat membangun bangsa yang kuat, berakhlak mulia, bermoral, toleransi, dan kooperatif. Yang kedua, agar anak dapat mewujudkan bangsa yang berjiwa patriotik atau suka menolong sesama, berkembang secara dinamis, berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, beriman, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu tadi tujuan-tujuannya pendidikan karakter bagi anak usia dini. Nah, yang kedua, fungsi pendidikan karakter bagi anak usia dini. Yang pertama, memperkuat dan membangun perilaku anak bangsa yang multikultural. Multikultural itu artinya beragam kebudayaan di Indonesia. Nah, jadi fungsi pendidikan karakter ini juga agar anak itu bisa toleransi serta menghargai budaya-budaya teman lainnya atau budaya-budaya daerah lain ke depannya. Nah, yang kedua, mengembangkan potensi dasar seorang anak.
Yang selanjutnya, manfaat pendidikan karakter untuk anak usia dini. Yang pertama, dapat membentuk karakter anak-anak dalam sikap tertinggi tetap menjadi sosok yang bermoral. Jadi kita menanamkan anak itu untuk selalu misalnya berprestasi atau mereka memiliki kemampuan lainnya, tetapi juga tetap peduli terhadap sesama dan tetap bertoleransi dengan sesama. Lalu yang kedua, mampu mendidik nilai-nilai mental dan moral pada anak dengan semangat dan mentalitas anak yang tinggi dan dapat melihat sekeliling dengan mudah sehingga dapat mengekspresikan sikapnya. Jadi pendidikan karakter ini juga ditetapkan agar anak itu lebih percaya diri terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga dia akan mudah bergaul dan dia juga akan mudah menyerap informasi-informasi dari sekelilingnya. Nah, yang ketiga, melatih anak-anak untuk berpikir, menganalisis, dan membuat keputusan dengan cepat. Nah, jika anak sudah memiliki kemandirian, lalu rasa percaya diri yang tinggi, maka dia juga akan dengan mudah menyelesaikan masalahnya dan dia juga akan bisa mengambil keputusan dengan tepat dan bijak. Nah, ketemu lagi sama saya nih. Oke, jadi kita akan bahas lagi. Pembahasan saya adalah tentang prinsip-prinsip pendidikan karakter. Nah, setiap pendidikan itu pasti memiliki prinsip. Nah, khususnya untuk prinsip dalam pendidikan karakter ya, pendidikan penanaman karakter dalam anak usia dini. Nah, di sini ada 7 prinsip yang harus dipegang seorang guru, seorang pendidik, atau seseorang pembimbing yang ingin menanamkan atau menerapkan pendidikan karakter ini kepada seorang anak. Nah, prinsip yang pertama itu melalui contoh dan teladan. Nah, jadi kita di sini kita sebagai pembimbing, kita sebagai pendidik, kita sebagai orang tua harus memberikan teladan dan contoh terlebih dahulu kepada anak, karena anak itu dia sikapnya itu meniru. Anak itu tidak kayak susah untuk cuma kita bicara langsung, tapi ketika kita melakukan, anak itu bisa meniru. Nah, jadi untuk prinsip yang pertama ini kita harus melakukan contoh terlebih dahulu. Kita tunjukkan contoh yang baik terhadap anak. Kita berikan teladan yang baik kepada anak melalui diri kita sendiri. Jadi kita tunjukkan, kalau kita suruh seorang anak untuk buang sampah pada tempatnya, kita juga harus lakukan seperti itu. Kita buang sampah pada tempatnya. Jangan kita suruh anak membuang sampah pada tempatnya, tapi kita buang sampah sembarangan. Nah, itu akan ditiru oleh anak, karena guru atau orang tuanya membuang sampah sembarangan, padahal anaknya disuruh untuk membuang sampah pada tempatnya. Anak akan mengikuti perilaku orang tua, yaitu membuang sampah sembarangan. Dan kita sebagai orang tua, pendidik, dan juga para pembimbing serta para calon guru, kita harus bisa memberikan contoh yang baik untuk anak terlebih dahulu. Kita contohkan dulu caranya seperti apa, caranya kita itu sopan kepada orang yang lebih tua itu bagaimana, cara kita melakukan hal-hal baik dalam kehidupan kita itu seperti apa, dan anak akan mulai meniru. Nah, terus yang kedua di sini dilakukan secara berkelanjutan. Prinsip kedua ini adalah dilakukan secara berkelanjutan. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Pendidikan karakter ini tidak hanya didapatkan oleh anak sejak
usia dini atau hanya didapatkan anak ketika anak berada dalam lingkup pendidikan usia dini seperti TK, PAUD, dan playgroup dan lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini lainnya? Tidak. Tapi pendidikan karakter ini dia akan terus berkelanjutan. Ketika anak keluar dari PAUD, ketika anak keluar dari TK, masuk ke SD, masuk ke SMP, ke SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi, pendidikan karakter ini akan selalu mengikuti, akan selalu berkelanjutan dan akan selalu tidak akan putus cuma sampai di satu lembaga saja. Seperti itu. Oke, yang ketiga adalah menyeluruh. Jadi pendidikan karakter untuk anak pada usia dini ini dia menyeluruh. Maksudnya menyeluruh bagaimana? Maksudnya itu kita menanamkan sikap baik itu secara keseluruhan, baik itu dari aspek norma dalam lingkungan sekitar, baik itu aspek dalam beragama, beribadahnya seperti apa, cara toleransinya pada orang lain itu seperti apa, cara menghormati orang lain itu seperti apa yang seharusnya anak lakukan, seperti itu. Jadi kita tidak hanya sebatas untuk menekankan anak untuk melakukan perilaku baik pada umumnya, tapi kita menyeluruh. Kita mengajarkan anak bagaimana cara untuk menjadi teladan yang disiplin, teladan yang rapi, teladan yang sekiranya itu teladan yang baik pada anak secara menyeluruh. Seluruh sikap kita tanamkan seperti itu. Dan yang keempat, menciptakan suasana kasih sayang. Nah, dalam pendidikan karakter ini, kita sebagai orang tua, sebagai pembimbing, sebagai guru, sebagai pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya, kita harus menciptakan suasana kasih sayang kepada anak. Tidak bisa kita mendidik anak dengan cara yang tegas, dengan cara yang keras, tidak boleh. Kita harus mendidik anak itu dengan kasih sayang. Berikan anak perhatian, berikan anak itu pengertian. Cari cara agar anak itu merasa bahwa dia itu disayang, dia itu dipedulikan, dan dia itu merasa dihargai. Jadi ketika anak merasa dihargai, anak itu akan mulai membuka diri, dan akan mulai belajar, ada kemauan belajarnya, karena dia merasa lingkungan sekitarnya, khususnya untuk orang tua, pendidik, dan para guru lainnya, itu sayang pada dia. Kita tunjukkan perhatian, kasih sayang kepada dia, dan dia akan mulai membuka diri dan akan mencoba belajar lebih dalam lagi, seperti itu. Oke, yang kelima di sini aktif memotivasi anak. Maksudnya aktif memotivasi anak? Iya. Kita berikan anak itu dorongan. Kita berikan seorang anak itu dorongan. Ayo, kamu bisa, coba dulu. Aduh, jangan nyerah, coba dulu. Kalau salah, coba lagi. Seperti itu. Kita mengajarkan anak, menanamkan kata-kata motivasi. Kita memberikan dukungan, kita memberikan support kita kepada anak. Jangan kita bilang, gitu aja gak bisa tuh, gimana ya, gitu aja gak bisa, kamu tuh ya. Jangan. Kita harus memberikan motivasi pada anak. Kalau anak salah, yuk coba lagi. Kalau anak salah, coba lagi. Kalau anak sudah capek atau sekiranya anak sudah lelah, kita jangan paksa. Nanti besoknya kita coba ulang lagi. Seperti itu. Kita terus memotivasi anak untuk melakukan perbuatan baik, untuk menanamkan karakter-karakter baik pada anak. Seperti itu. Nah, yang keenam, ini ada melibatkan pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Nah, jadi
pendidikan karakter ini dia tidak hanya berbasis kepada seorang guru atau cuma berbasis kepada seorang orang tua seperti itu, tidak. Dia ini mencangkup semua orang di sekitar anak, baik itu tenaga kependidikan, gurunya, pendidiknya, orang tuanya, orang-orang di sekitarnya, masyarakat di sekitarnya juga turut untuk memberikan contoh kepada seorang anak. Perilaku yang terpuji, perilaku yang baik itu seperti apa? Nah, dan yang terakhir adanya penilaian. Penilaian di sini bagaimana? Bukan penilaian secara yang dikasih kayak nilai 100, 20, 30 seperti itu, tidak. Kita menilainya ini melalui proses anak. Jadi bukan kita menilai dari hasil anak, tidak, tapi kita menilai dari proses anak belajar. Sejauh apa anak itu belajar, sebagaimana sampai sejauh mana anak itu bisa berperilaku baik, bagaimana anak itu bisa menerapkan perilaku baik dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi kita melihat proses bukan hasilnya. Kita melihat proses bukan hasil yang diberikan oleh anak. Seperti itu. Nah, berikutnya kita punya aspek pendidikan karakter ya. Pendidikan karakter ini juga memiliki aspek-aspek yang harus kita perhatikan ketika kita menerapkan pendidikan karakter ini kepada seorang anak. Nah, di sini ada empat aspek. Aspek pertama, pendidikan itu harus komprehensif. Maksudnya komprehensif itu apa? Menyeluruh semuanya. Seperti itu. Jadi anak itu, pendidikan itu kita harus mencakup semua metode, mencakup semua aspek yang ada, baik itu aspek lingkungan, baik itu aspek pendidikan dan lain sebagainya. Terus yang kedua ini ada metode pendidikannya. Metode pendidikannya juga harus komprehensif, harus menyeluruh ya. Tidak boleh cuma satu. Metodenya cuma disuruh metode kayak metode kita perintah anak lalu kita tunjukkan contoh. Tidak, kita ajak anak untuk melakukan metode-metode yang lain. Seperti itu. Jadi bukan cuma satu metode, tapi metode-metode lainnya juga perlu kita terapkan. Nah, yang ketiga, pendidikan nilai hendaknya terjadi dalam setiap proses pendidikan dalam semua aspek-aspek kehidupan. Maksudnya bagaimana? Pendidikan nilai dalam diri seorang anak itu, pendidikan karakter dalam diri seorang anak itu kita harus setiap aspek itu ada. Baik itu dari segi aspek masyarakat, baik itu dari segi aspek kependidikan, kita itu harus mengajarkan anak bagaimana cara perilaku yang baik, bukan hanya di dalam lingkup sekolah, tapi juga di lingkup masyarakat dan lingkup keluarga. Seperti itu. Dan yang terakhir, yang keempat, pendidikan nilai hendaknya terjadi melalui kehidupan dalam masyarakat. Nah, jadi pendidikan nilai ini tidak hanya kita berfokus dalam bagian cuma sekedar memberikan contoh anak lakukan hanya di dalam lingkup keluarga atau dalam sekolah, tidak. Seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya, ini kita harus tunjukkan pada anak secara langsung begitu. Anak harus langsung terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ketika kita mengajarkan kepada anak cara berperilaku yang baik, anak itu harus bisa yang namanya mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Misalnya kita ajarkan, Dek, ketika adek bertemu dengan orang yang lebih tua, adek harus ucapkan permisi, selamat siang Pak, seperti itu.
Nah, kita suruh anak itu praktekkan. Bukan cuma kita kasih pengertian, tapi kita suruh dia praktekkan. Dek, nanti kalau pulang sekolah, kalau ketemu kakek-kakek di pinggir jalan, bilangnya, "Permisi kek, mau dibantu?" Seperti itu. "Permisi kek, saya mau lewat." Seperti itu. Jadi kita suruh anak itu bukan hanya sekedar menyuruh, bukan hanya sekedar memberikan memberikan contoh, memberikan perintah kepada anak. Tidak, bukan cuma itu. Kita harus terapkan kepada anak. Cara perilaku anak itu yang baik harus dia terapkan dalam lingkungan masyarakat. Misalnya ketika ada temannya yang jatuh ketika dia bermain di lingkungan masyarakatnya, ya. Ketika dia berada di lingkungannya, terus dia bermain dengan anak lain, terus anak itu jatuh, kita harus bisa memberitahu, "Dek, ketika kamu punya teman atau orang lain gitu jatuh, kamu harus tolong ya, kamu gak boleh tinggalin." Nah, terus kita praktekkan ketika ada temannya yang jatuh, ketika ada orang lain yang jatuh, kita dukung anak itu untuk, "Dek, itu ada yang jatuh tuh, kasihan kakinya luka, yuk kita tolong." Seperti itu. Jadi anak itu akan mulai dia mulai bertambah rasa percaya dirinya, rasa untuk berperilaku baik itu akan terus bertambah. Seperti itu. Kita ajarkan, bukan hanya kita memberikan nasihat, saya ulang, bukan hanya memberikan nasihat, bukan hanya memberikan contoh, tapi juga menyuruh anak untuk mempraktekannya. Seperti itu. Berikutnya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Christabel. Silakan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai faktor-faktor pembentukan karakter. Pada pembentukan karakter anak usia dini disebabkan oleh dua faktor, yaitu bawaan dalam diri anak dan pandangan anak mengenai dunianya. Bawaan dalam diri anak disebabkan oleh gen atau keturunan. Misalnya, orang tua yang memiliki penyakit darah tinggi, maka otomatis menurun kepada anaknya, sehingga karakter anak menjadi pemarah. Pandangan anak terhadap dunianya. Pandangan anak bisa berupa pengetahuan, pengalaman, prinsip moral, bimbingan, maupun pengarahan. Dalam hal ini, orang tua itu sebagai teladan atau panutan anak dalam bersikap maupun bertindak. Nilai utama pendidikan karakter dikelompokkan menjadi 5. Pertama, nilai karakter yang berhubungan dengan Tuhan. Nilai ini berkaitan dengan Sang Pencipta, seperti pemikiran, perkataan, dan tingkah laku. Kedua, nilai karakter yang berhubungan diri sendiri. Nilai ini berkaitan dengan kepribadian diri kita, seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, gaya hidup sehat, dan lain-lain. Ketiga, nilai karakter yang berkaitan dengan sesama. Nilai ini berkaitan dengan hubungan sosial, seperti mematuhi aturan sosial, menghormati hak dan kewajiban orang lain, mempunyai jiwa empati dan simpati kepada orang lain. Keempat, nilai karakter yang berkaitan dengan lingkungan. Nilai ini berkaitan dengan lingkungan sosial, seperti peduli dengan masalah sosial, dan lingkungan alam, seperti kita menjaga dan melestarikan lingkungan dan tidak membuat kerusakan. Kelima, nilai kebangsaan. Nilai ini mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kita atau diri sendiri maupun golongan atau kelompok. Nilai ini tuh bersifat nasionalis dan menghormati keberagaman.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode menumbuh kembangkan pendidikan karakter pada anak usia dini. Terdapat 4 metode untuk menumbuh kembangkan pendidikan karakter pada anak usia dini. Selain itu, metode ini terdapat unsur belajar dan bermain. Pertama, metode keteladanan. Metode ini dilakukan dengan adanya role model, panutan, atau contoh dari orang tua maupun orang dewasa lainnya, sehingga anak dapat mengagumi, meniru, dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu, anak mengagumi orang tuanya, seperti ayahnya yang memiliki sifat bertanggung jawab, penyayang, dan anak tersebut akan meniru dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Metode pembiasaan. Metode ini dilakukan dengan membiasakan anak untuk berpikir, bersikap, dan bertingkah laku sesuai nilai, norma, dan agama yang diajarkan oleh orang tua sejak lahir. Contohnya, anak dibiasakan sejak lahir mengatakan kata maaf jika melakukan kesalahan. Ketiga, metode bercerita dan bernyanyi. Metode bercerita dapat dilakukan dengan buku gambar, boneka tangan, dan suara-suara yang mendukung. Contohnya, guru bercerita mengenai si kancil dan buaya, lalu mengajak anak untuk mengerti siapa tokoh yang baik, buruk, dan apa pesan moralnya. Sedangkan metode bernyanyi dapat dilakukan dengan bernyanyi bersama atau memperdengarkan lagu tersebut melalui gadget. Contohnya, lagu bangun tidur, lalu anak dapat menggerakkan tubuhnya atau menari sesuai lagu tersebut dan dapat memahami maksud dari lagu tersebut. Keempat, metode karya wisata. Metode ini dilakukan dengan mengajak anak pergi ke kebun binatang, taman, maupun museum. Dalam hal ini, anak belajar mengenai pengetahuan baru, nilai agama dan moral melalui aktivitas di luar sekolah maupun di luar rumah. Contohnya, guru mengajak anak untuk pergi berkarya wisata ke kebun binatang. Lalu, anak dapat melihat dan belajar langsung. Kesimpulannya, anak usia dini merupakan periode sensitif di mana otak anak menyerap segala sesuatu yang dilihat. Masa ini mendasari kehidupan anak untuk selanjutnya. Hal ini biasa disebut dengan istilah Golden Age. Nilai, norma, dan agama telah tergeser oleh adanya budaya dari luar negeri. Kondisi ini disebut dengan krisis karakter. Salah satu dampak negatif dari globalisasi, banyak remaja sekarang yang tidak memiliki sopan santun saat bertemu dengan orang yang lebih tua. Masalah ini mengkhawatirkan bangsa, sehingga pendidikan karakter menjadi solusi yang sangat penting untuk mengatasi dampak negatif dari globalisasi dan menanamkan jiwa bangsa Indonesia.
Hal ini dilakukan mulai anak usia dini dan dilakukan secara berkesinambungan. Selain itu, orang tua maupun orang dewasa lainnya harus menjadi contoh atau teladan yang positif untuk bertingkah laku dan bersikap sesuai nilai, norma, dan agama. Dengan demikian, pendidik maupun orang tua perlu menanamkan dan mengkontrol sikap dan tingkah laku anak melalui pendidikan karakter. Metode pendidikan karakter ini didesain dengan belajar dan bermain yang menyenangkan, sehingga anak dapat mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari tanpa ada rasa keterpaksaan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan.